Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Alu dari kelas 2024L. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian akhir semester membahaskan topik tentang teori transformatif. Dalam konteks pendidikan, teori ini bukan hanya mengedukasi, tetapi juga mengubah cara berpikir dan berperilaku siswa. Selanjutnya, kita akan memasukkan di kajian teori transformatif. Hal penting dalam kajian teori transformatif yang pertama, refleksi kritis, yang dimana siswa didukung berpengalaman mereka dan asumsi-asumsi mereka yang didapatkan dari hasil pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, dialog, yang dimana interaksi siswa dan antar siswa agar mendapatkan pengalaman lebih pemahaman baru. Ini untuk berasumsi kepercayaan dan keyakinan mereka sendiri. Dalam pengalaman ini sangat penting dalam pembelajaran siswa, yang dimana dalam pembelajaran dan informasi-informasi yang mereka dapatkan dari pengalaman pribadi mereka. Teori transformatif ini terjadi ketika siswa mampu melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Ini terjadi ketika siswa mampu melihat situasi yang perspektif yang berbeda. Ini sering terjadi karena melibatkan perubahan dan nilai keyakinan mereka sendiri. Saya menjadi guru, strategi yang saya terapkan yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar agar siswa harus merasa nyaman untuk mengeluarkan ide-ide mereka berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan. Itu menggunakan metode pembelajaran aktif. Ini menggunakan seperti metode diskusi kelompok atau studi kasus agar mereka dapatkan kolaboratif. Yang ketiga itu memberikan umpan balik agar siswa dapat mendapatkan penjelasan yang mendukung dan memahami kemajuan-kemajuan yang mereka dapatkan. Saya akan ambilkan salah satu contoh di dalam ruangan seperti keberagaman budaya. Misalnya di dalam kelas, siswa itu melakukan diskusi kelas untuk berbagai pengalaman terkait dengan keberagaman melalui studi kasus. Berikan studi kasus kepada siswa tentang keberagaman budaya dan minta siswa itu untuk menganalisis keterkaitan dengan keberagaman budaya tersebut. Ketika menghadapi siswa yang berbeda, kita memiliki berbagai aspek-aspek penting untuk mengubah cara berperilaku siswa tersebut dalam ruangan kelas. Yang pertama itu seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Jadi dalam aspek kognitif itu kita harus mengarahkan siswa itu untuk berpikir kritis yang tinggi dan diajak untuk terlibat dalam diskusi yang telah mendalam. Sementara siswa yang membutuhkan dukungan lebih itu kita berikan panduan tambahan terkait dengan materi-materi kita agar mereka bisa berpikir kritis, agar bisa mengubah perilaku mereka ke teman-teman seperti yang lainnya. Yang kedua itu aspek afektif, yang dimana siswa memiliki kecerdasan emosional yang kuat. Mungkin itu kita memerlukan pendekatan yang lebih empatik terkaitan dengan dukungan emosional siswa tersebut. Ketiga itu aspek psikomotorik. Untuk siswa yang lebih aktif secara fisik, metode untuk mengubah karakter mereka itu melalui metode pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan di luar kelas untuk mengubah cara mereka. Teman-teman, saya akan menyimpulkan terkait dengan topik yang saya bahaskan, yaitu topik teori transformatif. Jadi, teori transformatif itu menawarkan pendekatan kuat untuk pendidikan yang dapat mengubah cara siswa berpikir dan berperilaku dengan merencanakan strategi yang mendukung menciptakan pengalaman belajar mereka agar bermakna. Dan dalam teori transformatif ini sangat penting untuk mendidik siswa dan juga membantu mereka menghadapi mereka itu melalui metode pembelajaran berbasis. Saya akan menyimpulkan terkait dengan topik yang saya bahaskan, yaitu topik teori transformatif. Jadi, teori transformatif itu menawarkan pendekatan kuat untuk pendidikan yang dapat mengubah cara siswa berpikir dan berperilaku dengan merencanakan strategi yang mendukung menciptakan pengalaman belajar mereka agar
bermakna dan dalam teori transformatif ini sangat penting untuk mendidik siswa